Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda Salih wa Salihah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian Al-Quran bersama Ibu Tiana. Masya Allah, Ananda semua tetap semangat. Itu yang membuat Ibu juga tetap semangat untuk sama-sama kita belajar ya. Hari ini kita akan membahas Al-Quran surah Al-Insyirah. Surah yang ke-94 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Nah, pasti kalian sudah tidak sabar ingin sama-sama murojaah. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu insya Allah banyak pahalanya. Satu huruf berapa kebaikan pahalanya? Akan mendapat 10 kebaikan. Masya Allah, semakin banyak kita membaca, menghafal Al-Quran, maka semakin berlimpah pahala yang Allah berikan. Nah, baiklah, kita sama-sama baca dulu ya ayat 1 sampai 8. Kemudian nanti akan kita bahas terjemahnya dan juga makna yang terkandung di dalam surah Al-Insyirah ini. Oh iya, ma makna Al-Insyirah? Al-Insyirah bermakna melapangkan. Apa sih Bu artinya melapangkan? Nah, nanti ya kita bahas. Sekarang kita murojaah dulu karena kita sudah tidak sabar ingin segera dapat pahala dari Allah. Siap ya? Mana jarinya? Ya, alhamdulillah. Kita baca sambil menunjukkan jari kita. Ayat 1 pada jari kelingking yang paling bawah. Dilanjut sampai ke ayat ke-8 terakhir ya. Baik, kita baca ta'uz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, baiklah, ayo kita terjemahkan bersama-sama. Ma makna Al-Insyirah? Betul sekali. Al-Insyirah maknanya melapangkan. Apa sih maksudnya melapangkan itu? Nanti ya kita bahas satu persatu. Ayat 1 dulu ya. Ayat 1 lafaznya Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah, nashrah, kami telah melapangkan, laka, bagimu, sadrak, dadamu. Jadi alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu.
ini, ayat 1 ini menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW kan itu diutus sebagai nabi dan rasul ya oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh umat di dunia. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad, tetapi ke umat-umat sampai akhir zaman. Nah, karena Rasulullah ini mendapatkan tugas yang sangat berat, di mana pada waktu itu orang-orang di sekitar Mekah pada awalnya sebelum Rasulullah datang, mereka menyembah banyak Tuhan. Jadi mereka sudah mengenal Allah dari nabi-nabi sebelumnya, tetapi juga mereka mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, yaitu berupa berhala-berhala yang mereka buat dan kemudian mereka sembah sendiri. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah diutus Allah untuk meluruskan jalan kaum kafir tersebut, kaum musyrik tersebut, maka di masa-masa kenabian saat itu 10 tahun pertama di kota Mekah itu Rasulullah sangat berat sekali bebannya karena terjadi penentangan yang sangat besar dari kaum Quraisy. Mereka tidak mau begitu saja didakwahi oleh Rasulullah untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu hanya menyembah satu Tuhan, Allahu Ahad, hanya menyembah satu Tuhan. Rasulullah mengajarkan ajaran tauhid ya, yang pertama di kota Mekah itu. Nah, itu banyak sekali penentangan. Kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah mendapatkan perlakuan yang sangat kejam ya. Ada yang dipukul, ada yang disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh. Kalian tahu syahidah yang pertama di dalam Islam ya namanya adalah Sumayyah ya, syahidah yang pertama. Beliau mati syahid karena berpegang teguh terhadap ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, karena Rasulullah merasa berat dengan bebannya sebagai nabi dan rasul, maka turunlah surah Al-Insyirah ini. Jadi di ayat pertama itu Allah menghibur Rasulullah. Alam nasyrah laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi maksudnya di sini dada Rasulullah merasa sempit, merasa sedih karena susah sekali untuk mengajak orang-orang mengikuti ajaran beliau masuk Islam. Tetapi Allah menghiburnya bahwa Allah akan senantiasa mendampingi Rasulullah dan akan senantiasa melapangkan dadanya. Nah, di ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menurunkan untukmu bebanmu. Nah, jadi maksudnya di sini Allah terus mendampingi Rasulullah, memberi pertolongan kepada Rasulullah dengan menurunkan beban beratnya tadi. Nah, di ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak, alladzi yang anqadha dhahrak, telah memberatkan punggungmu. Nah, di dalam ayat kedua dan ketiga ini maknanya makna yang konotatif ya, atau makna yang tidak sesungguhnya. Jadi kalau kalian berpikir, bukankah kami telah menurunkan bebanmu yang telah memberatkan punggungmu? Memangnya Rasulullah membawa-bawa tas yang besar di punggungnya, membawa-bawa beban yang berat di punggungnya? Nah, bukan seperti itu ya. Di sini maksudnya, jadi karena tadi Rasulullah merasa kesulitan, merasa susah sekali berdakwah kepada kaum Quraisy, jadi perasaan Rasulullah itu serasa membawa beban yang berat, seperti membawa tas yang berat di punggungnya, tetapi itu hanya ungkapan. Nah, jadi Al-Quran ini
begitu indah ya, begitu tinggi bahasanya, rasa bahasanya, sehingga banyak makna-makna yang terkandung secara ungkapan ya, kata-katanya, kalimatnya. Nah, di ayat keempat, ayat selanjutnya, warofa'na laka dzikrok. Warofa'na, dan kami telah meninggikan, laka bagimu, dzikrok. Dzikrok artinya sebutanmu atau namamu. Jadi Allah telah meninggikan sebutan Rasulullah, telah meninggikan nama Rasulullah, di mana pada saat itu kan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul pun sudah terkenal dengan gelar Al-Amin ya, artinya orang yang dipercaya. Nah, setelah menjadi nabi dan rasul, Allah semakin memuliakan Rasulullah, semakin mengangkat Rasulullah dengan akhlak yang mulia, sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah, semua tingkah lakunya, semua tindak tanduknya itu adalah menjadi teladan bagi kaum di sekitarnya, menjadi berkah atau menjadi kebaikan. Siapapun yang berinteraksi dengan Rasulullah maka pasti akan merasa nyaman, pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, fa maka, inna sesungguhnya, ma'a bersama, ma'al usri bersama kesulitan, yusra kemudahan. Jadi maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di ayat ke-6 diulang lagi, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ayat kelima ini ada asbabun nuzulnya ya. Jadi dikisahkan atau diriwayatkan dari Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum muslimin pada saat itu di kota Mekah. Beliau berkata, bergembiralah wahai kaum muslimin. Karena apa? Karena telah turun surah Al-Insyirah ayat kelima, yaitu yang berbunyi fa inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk bergembira, hilangkan kesedihan, hilangkan kesusahan karena beban berat yang telah menghimpit akibat kerasnya perjuangan dakwah di kota Mekah itu. Nah, di ayat selanjutnya ditegaskan lagi inna ma'al usri yusron, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, dari ayat ini juga bermakna bahwa setiap kesulitan yang menimpa kita, kesusahan dalam hidup, dalam aktivitas, maka kita tidak boleh takut akan merasa susah ya, karena insya Allah selalu akan memberikan jalan keluar. Terbukti dengan janji Allah di ayat 5 dan 6 Al-Insyirah ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka tetaplah semangat. Nah, Ananda semua yang merasa susah dalam belajar, merasa berat dalam menghafal Al-Quran, dalam menghafalkan hadis, atau dalam belajar, membaca, menulis, jangan patah semangat. Tetap yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada janji-janji Allah, dan terus berusaha maksimal, berikhtiar maksimal. Nah, di ayat ke-7, di ayat ke-7-nya, fa'idza faragta fansob. Maka apabila engkau telah menyelesaikan satu urusan, fansob, kerjakanlah urusan yang lain. Nah, ini dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah itu harus selalu
bekerja, harus selalu beraktivitas, tidak boleh malas-malasan, apalagi karena tadi merasa kesusahan atau kesulitan dalam sesuatu hal kemudian menjadikan kita putus asa, terus malas untuk melanjutkan lagi. Nah, jangan seperti itu ya. Tetap semangat, tidak boleh malas-malasan. Sesudah selesai satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma, terbuang sia-sia. Kita harus selalu isi waktu yang diberikan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, di ayat terakhirnya, ayat ke-8 itu wa ila rabbika farghab. Wa dan ila kepada rabbika Tuhanmu farghab. Engkau berharaplah. Nah, jadi di sini juga menekankan bahwa apa yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita kerjakan, semua urusan yang telah kita selesaikan, kemudian kita selesaikan lagi urusan yang lain tadi, itu pada akhirnya kita serahkan kepada Allah dan hanya berharap balasan dari Allah, tidak berharap balasan dari makhluk yang selain Allah ya, tidak boleh berharap selain Allah, hanya berharap kepada Allah. Jadi misalkan kalian membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, belajar, membantu orang tua di rumah, berbuat baik, tersenyum, bersedekah, dan sebagainya, itu kalian kerjakan atau kita kerjakan benar-benar murni hanya berharap balasan dari Allah, hanya berharap ridho dan cintanya Allah, tidak berharap balasan dari manusia, tidak berharap balasan dari ibu guru atau dari ayah atau dari ibu, tapi murni minta pahalanya, balasannya kepada Allah. Insya Allah dengan demikian kalian akan semakin dicintai Allah, semakin disayang Allah, hidup kita semakin nikmat, semakin barokah, penuh dengan kebaikan. Kita akan dilapangkan hidupnya seperti dalam surah Al-Insyirah ini, seperti Allah melapangkan Rasulullah, maka kita pun karena kita mengikuti meneladani Rasulullah, kita pun insya Allah akan dilapangkan oleh Allah hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah kajian surah Al-Insyirah kali ini. Mudah-mudahan Ananda semua mengerti, paham. Apabila belum paham, boleh kalian bertanya ya, bertanya kepada ayah dan ibu atau membaca buku ya, mencari-cari literatur, mencari-cari ilmu yang lebih banyak lagi biar kalian semakin pintar. Nah, karena barang siapa yang Allah berikan kemuliaan, maka dia difahamkan terhadap ilmu-ilmu agama. Nah, semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah karena kita terus semangat mencari ilmu, terus semangat belajar Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.